Sekilas riwayat pembentukan dan pengembangan Pangkalan Angkatan Laut di Dermaga Ujung Surabaya. Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 menetapkan bahwa Surabaya menjadi basis utama Angkatan Laut Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan lokasinya yang berada agak ke tengah wilayah Hindia Belanda dan posisinya terlindungi oleh Pulau Madura dengan sebuah selat sempit, yaitu Selat Madura, yang tentunya akan makin melindungi kota ini dari serangan musuh. Pada tahun 1901 diputuskan untuk melakukan perluasan kawasan marine establishment ke arah timur dermaga yang sudah ada dengan membangun basis Angkatan Laut kedua yang dinamakan Torpedo Boat 7, dermaga kapal torpedo, dan selesai dibangun pada tahun 1912. Akan tetapi, pemerintah Belanda merencanakan lagi perluasan marine establishment sehubungan akan digunakannya kapal-kapal perang yang lebih besar ukurannya atau battleship kelas Dreadnought dengan bobot 21.000 ton. Terhadap rencana ini akhirnya dilakukan penyesuaian kembali setelah 1914 dengan menghadirkan beragam jenis kapal perang termasuk kapal selam. Akhirnya pada tahun 1916 hingga 1922 dilakukan perluasan kembali yang kedua dengan melebarkan Torpedo Boat 7 ke arah utara dan timur menjadi Oosterhaven Eastern Basin atau Dermaga Timur. Berbagai fasilitas pelengkap Pangkalan Angkatan Laut dibangun pada tahun-tahun berikutnya, termasuk tambahan barak untuk awak kapal perang, pemancar radio yang makin modern, dok apung untuk kapal selam, gedung kantor modern untuk perwira dan staf, peralatan instrumen verification service dan lainnya, termasuk gedung baru klub perwira Military Society Modernist yang menghadap ke Selat Madura pada tahun 1932. Penghancuran objek vital di kawasan marine establishment oleh tim khusus tentara Hindia Belanda yang dimulai pada 2 Maret 1942 supaya tidak dimanfaatkan oleh tentara Jepang. Foto ini sekilas mengingatkan dengan kondisi Pearl Harbor, Hawaii yang diserang oleh armada militer Jepang pada 7 Desember 1941. Sekitar tahun 1930, Switzerland atau Peninsula atau Semenanjung A tampak berada di antara Dermaga Barat B dan Dermaga Timur C. Gedung Marine Society Modernist yang ke-3D berada di ujung Wake atau Jalan Pati Unus dan berdiri sejak 1 Mei 1867. Sekitar tahun 1923, tampak sebagian area kawasan ujung yang merupakan bagian dari marine establishment sedang dalam tahap pembangunan dermaga C di ujung Wake atau Jalan Pati Unus. Terdapat gedung Marine Society Modernist A yang berdiri sejak tahun 1867 sebelum pindah ke gedung barunya di lokasi baru D pada tahun 1932. Saat penobatan Ratu Wilhelmina pada tahun 1898, sebuah menara observasi setinggi 30 meter didirikan di Quill Park pada tahun 1893 oleh komunitas bisnis Surabaya. Menara ini bernama Wilhelmina Toren atau Menara Wilhelmina B dan sangat populer di kalangan fotografer untuk mengambil gambar sekitar pelabuhan Tanjung Perak dari ketinggian. Menara ini dibongkar pada tahun 1931 untuk keperluan renovasi dan pembangunan kawasan ujung. Kawasan Cruiser KD atau Dermaga Cruiser E tampak masih berupa lahan kosong karena baru akan dibangun pada sekitar tahun 1927. Pada tahun 1929 hingga 1930, beberapa bangunan barak dan gedung kedatangan penumpang telah berdiri di Cruiser KD atau Dermaga Cruiser A, sebuah kapal perang HRMS Java atau HRMS Sumatera tampak sedang bersandar di ujung dermaga yang dinamakan Switzerland atau Peninsula atau Semenanjung B. Pada tahun 1949,
kapal perang jenis destroyer HRMS Van Galen tampak berlabuh di Madura KD atau dermaga Madura A, yang merupakan perluasan cruiser KD atau dermaga cruiser B yang dibangun pada 1940 hingga 1941. Pada tahun 1947, bagian barat Marine Establishment ini dinamakan Marine Basin atau Western Haven A, dan yang timur dinamakan Torpedo Boat Haven atau Oyster Haven B. Pada tahun 1949, semenjak akhir tahun 1939, beberapa tempat perlindungan serangan udara berbentuk kerucut dari beton bertulang A dibangun di Marine Establishment dan Moro Krimbangan. Namanya adalah Sukerbrod, yang diterjemahkan sebagai roti gula. Pada tahun 1948, di Oosterven dermaga timur terlihat sebuah kapal tunda dan sebuah kapal pendarat berada di dok Juliana A untuk suatu perbaikan. Sementara itu, di Westerhaven atau dermaga barat B, beberapa kapal kecil sedang dalam proses konstruksi. Terlihat pula sebuah kapal selam yang berada di dok apung terbuka C, dan di sebelahnya ada dua dok tertutup yang juga diperuntukkan bagi kapal selam D. Di latar belakang di tengah pelabuhan Tanjung Perak terdapat bangkai kapal Jepang Hakkaimo Marue yang hampir tenggelam akibat serangan udara pesawat sekutu pada 17 Mei 1944.